Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rinaldi dengan NIM 2105012212034. Di sini saya akan membuat tutorial video tentang pembuatan G-code, mesin CNC turning dan milling. Jadi yang pertama adalah untuk spesimen yang CNC turning atau T2A. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat spesimennya dulu atau membuat CAD-nya dulu secara 3D. Jadi jika udah ada 3D, yang pertama kita harus lakukan untuk membuat G-code adalah masuk ke SolidWorks. Setelah masuk ke SolidWorks, setelah itu kita klik di bagian SolidWorks Feature 3. Yang pertama kita klik konfigurasi, klik kanan, lalu di bagian ini, di bagian mesinnya kita klik kanan, edit definisi. Jadi karena kita mau pakai mesin turning, kita pilih yang turn single, lalu kita select. Lalu di bagian mesin duty kita klik yang like karena ini hanya pemakanan sedikit dan hanya training, jadi kita pakai yang ini. Lalu toolkitnya kita pakai yang nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi yang 6 dan 9 kita remove. Lalu kita masuk ke post processor, kita pakai yang T2 axis tutorial, kita select saja. Setelah itu bagian posting, setup itu nggak usah. Dia bagian cak ini kita edit sesuai sama mesin yang ada di teknik mesin undi. Jadi untuk diameter luar caknya kita 110, dalamnya itu 40 dan tebalnya 55. Karena kita pemakaian luar, kita yang ini, terus number of stepnya 3, jadi weightnya tuh 5. Jadi number of jobs tuh jumlah caknya, kan di mesin bubut tuh ada yang caknya 3, ada 4. Terus number of stepnya tuh ibaratnya tangganya lah. Di ini kita pakainya yang 3. Terus kita centang saja kalau sudah, lalu kita oke. Habis itu yang kedua kita di stock manager. Jadi stock manager tuh berfungsi dalam pemilihan material dan benda awalnya. Jadi sebelum kita membubut seperti yang kita inginkan, pasti benda awalnya berbentuk bulat atau silinder. Jadi yang warna oranye ini tuh bentuk awalnya atau stoknya lah. Kita pakai aluminium alloy 6061 T6. Udah bener, kita centang aja. Terus untuk coordinate system itu kita default aja karena kita pakai yang 2 aksis X dan Z. Jadi udah bener ini. Lalu setelah itu kita masuk ke SolidWorks Operation 3, tapi lalu kita ekstrak machinable feature. Setelah kita ekstrak, keluarlah ini turn setup. Nah karena ini warna biru, jadi jika diaktualisasi itu dia belum jalan, harus sampai warnanya hitam. Lalu kita generate saja, generate operation plan. Nah jika sudah, ini karena ada cut off dan ini ada tanda seru, kita klik kanan, kita delete saja. Yes. Jadi yang kita pakai yang 4 tadi. Setelah itu kita ke generate toolpath. Nah jadi yang warna biru itu yang tidak dilakukan oleh mesin, dan yang warna hitam, yang tulisannya hitam, dia itu yang dilakukan oleh mesin. Jadi kelihatan seperti inilah garis-garisnya. Setelah itu, setelah sudah semua, kita ke simulasi.
Kita simulasikan hasil gigot yang kita buat tadi. Terlalu cepat. Jadi sudah, kita lalu klik di bagian display option yang show difference, perbedaan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang warna hijau tuh yang udah termakan dengan baik, dan yang biru tuh masih ada sisa. Lalu kita centang. Setelah itu langkah berikutnya adalah post process. Jadi untuk post process sendiri tuh dia kayak ekspor yang dari kita software kita ke Gigot. Kita save aja Gigot kita save, kita centang. Maaf, kita ulangi lagi. Ini kita play dulu, baru kita centang. Open Gigot jika kita ingin melihat hasilnya melalui SolidWorks CamNC editor. Kita oke. Jadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Reza Renaldi dengan NIM 210501221200034. Jadi di sini saya akan membuat tutorial video tentang pembuatan Gigot dari spesimen berikut untuk diaplikasikan pada mesin milling atau mesin TO3. Jadi kita akan membuat Gigot untuk mesin milling. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus masuk ke fitur bagian SolidCam ini. Terus setelah itu kita masuk pada SolidWorks Cam fitur. Untuk yang pertama adalah yang bagian mesin, kita klik kanan, edit definition. Bagian mesin, karena kita ingin menggunakan mesin milling, maka itu kita pilih yang bagian mill. Kita select. Untuk mesin duty-nya, karena kita pemakanan sederhana dan hanya training, kita pakai yang Legdati. Untuk tool grip-nya kita hanya gunakan yang diameter 6 dan 3 karena di sini hanya ada 6 yang flat end mill. Kita pilih semua, kita remove. Di sini hanya ada 6 diameter 6 mili, maka yang diameter 3 kita tambahkan diameter 3 di nomor 5. Kita oke. Sudah, kita ada 2 flat end mill. Lalu post processor kita pilih yang milling MACH 3. Kita sesuaikan sama yang digunakan pada mesin. Kita select, lalu posting, setup, rotary axis, tilt axis. Itu tidak, kita oke saja. Setelah itu yang kedua adalah stock manager. Jadi material dan bentuk awal material kita. Jadi untuk material digunakan adalah aluminium alloy 6061 T6. Kita centang saja. Lalu koordinat sistem itu setting 0. Jadi mau di mana waktu kita mulai pemakanannya. Jadi kalau misal di Gigotnya setting 0-nya di tengah, waktu di mesin setting 0 juga harus di tengah. Jadi kita sesuaikan sama yang kita inginkan.
Kalau saya lebih terbiasa untuk setting node di bagian ujung daripada di bagian tengah. Jadi kita klik sini, lalu dikarenakan dia di sini, jadi dia yang kita pilih itu dia lebih rendah dari, ibaratnya dari benda awalnya lah. Kan tidak mungkin benda awal dia ada di sini, tapi masih ada yang lebih tinggi dari titik nolnya. Kan di sini kita pengurangan bukan penambahan. Jadi kalau menurut saya tuh kita lebih pakai yang stock bounding box vertex. Nah, jadi ibaratnya yang oranye itu material awalnya. Jadi untuk titik nolnya kita taruh di sini. Terus untuk X kita sesuaikan, X-nya di sini benar, untuk Y-nya ke arah sini, dan untuk Z-nya ke atas. Sudah, lalu kita centang saja. Jika sudah dicentang, kita ke SolidWorks CAM Operation Tree. Kita ekstrak mesinnya Fitur. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita generate operation plan dahulu. Dikarenakan ada yang tanda seru, maka kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Kita masuk, dikarenakan ini drill dan center drill, maka kita pakai yang whole machining operation. Kita masuk yang ke drill. Kita masuk yang flat end tool, terus fitur kita centang. Ini udah benar, kita oke. Nah, kita generate toolpath lagi. Oke, sudah ada drill, jadi yang tanda seru kita hapus saja. Kita delete. Ini juga kita delete. Jika sudah, kita generate lagi saja, lalu kita simulasikan. Jika sudah selesai simulasi, kita cek di bagian display option yang show different, kita klik. Nah, jadi sudah selesai. Jadi yang berwarna hijau itu udah kemakan dengan baik, dan yang ada warna biru itu kurang. Jadi kita centang. Setelah itu kita post proses. Kita kasih nama di code di milling. Kita save, lalu kita apply. Jika sudah, kita mau lihat di G-code SolidWorks CAM NC Editor, kita centang. Jadi seperti ini hasil G-code yang kita buat. Tidak lebih banyak dari mesin turning ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.